Bermain teater bukanlah kesibukan baru bagi artis berambut panjang Cornelia Agatha. Sejak dirinya bergabung dengan teater Tetas, sejumlah pementasan dan beragam karakter telah dibawakannya dengan hasil yang maksimal. Ia pun tidak main-main dengan seni teaternya ini. Terbukti, menjamurnya judul sinetron di layar kaca saat ini, nyaris nama pemeran Sarah di serial Sidul Anak Sekolahan tidak tercetak. Bahkan keseriusannya ini akan diuji lagi dengan tampil bersama nama besar. Pemirsa, sebuah video klip akan kami putarkan untuk Anda. Ini sekaligus akan mengakhiri perjumpaan Anda dengan Kabar Kabari. Tapi sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan kembali bagi Anda yang berada di Kota Bandung, ikuti dan saksikan Jumpa Fans, lomba presenter dan juga model dalam rangka tur 5 kota ulang tahun Sewindu Kabar Kabari pada tanggal 25 Juli pukul 12 di Ciamplas Walk Bandung. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Kabar Kabari, MD Entertainment, Cardinal dan juga majalah Motor Riders. Saya Usi beserta kerabat kerja yang bertugas mohon diri. Sampai ketemu lagi hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI. Oke. Dunia tarik suara bukanlah ladang baru bagi pemuda 18 tahun bernama Ressa Herlambang ini. Meski masih asing di telinga, nama Ressa Herlambang pernah masuk dalam jajaran pendatang baru di belantika musik Indonesia saat ia meluncurkan album perdananya beberapa waktu yang lalu. Sayangnya, meski album perdana telah meluncur di pasaran, nama Ressa Herlambang belum juga mampu berjejer apik dengan para musisi muda di tanah air. Namun, tekadnya yang bulat untuk berkarya di bidang seni tarik suara membuat ia tidak patah semangat untuk kembali menelurkan buah karya. Berkat kerjasama yang manis dengan musisi kawakan kakak beradik Iwang Nur Said dan Imaniar, akhirnya meluncurlah album keduanya yang diberi judul Diary of Life. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Niken Okto. Dan sekarang ini saya sedang berada di Hard Rock Cafe Jakarta. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam Kabar Kabari Minggu. Sebuah tayangan yang akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Puput Melati akhirnya buka mulut soal pernikahannya dengan Odi Pratama Wibowo. Jumat 23 Juli kemarin, di hadapan sejumlah wartawan, Puput yang sempat menyembunyikan perihal pernikahannya itu memberikan pengakuan kalau dirinya dan Odi telah melaksanakan ijab kabul di KUA Cilandak pada tanggal 21 Juni yang lalu. Saya memang menikah, tadi ya dibilang bahwa katanya terkesan ditutup-tutupi apa segala macem gitu. Aku rasa sih enggak ya, karena aku pikir gini, kita memang punya kesepakatan bersama untuk mempunyai suatu pernikahan, akad nikah atau ya seperti kayak gitulah, perjanjian pernikahan itu hanya keluarga inti saja dan kita pengen sesuatu yang sangat sakral. Jadi kan ini hak pribadi kita masing-masing gitu loh. Ya alhamdulillah sih saya bahagia sekali ya. Tapi ya pokoknya minta maaf sebelumnya, nggak ada maksud nutup-nutupin, kita berdua lagi sama-sama ada pekerjaan masing-masing sibuk dan gitu. Sikap Puput yang begitu rapat menyembunyikan peristiwa bahagia yang baru saja dilakukannya itu menimbulkan banyak tanda tanya. Sebagian yang tidak terjawab memicu beredarnya kabar kalau pernikahan diam-diam itu dilangsungkan lantaran mantan penyanyi cilik tersebut telah hamil 2 bulan. Benarkah demikian? Silakan aja berinterpretasi macam-macam. Cuman aku pribadi bener banget, aku belum periksa sendiri ke dokter, belum. Masalahnya aku memang menikah sudah sebulan yang lalu, kan bisa jadi dong. Sekarang juga aku sudah isi, aku juga belum tahu. Masalahnya kesibukan aku yang kemarin-kemarin itu benar-benar menguras segala tenaga aku gitu loh. Tapi sekarang aku jelasin bahwa kemarin aku menikah itu tidak berdasarkan karena ada sebuah accident, itu hamil, itu tidak. Sebelum Puput Melati, artis yang juga menikah diam-diam di usia yang relatif muda adalah penyanyi Enno Lerian yang tidak lain adalah sahabat Puput sendiri. Ingin mengikuti jejak Enno ya Put? Kalau masalah Enno ditutup-tutupi pernikahannya apa segala macem, itu urusannya dia. Meskipun kami bersahabat tapi kita punya batas-batas untuk ini loh privasi gue, ini loh privasi gue. Jadi kalau gitu kayaknya urusan keluarganya dia sendiri ya. Artis cantik Cornelia Agatha ternyata ketagihan main teater lagi. Rencananya pada tanggal 27 Juli mendatang, ia akan bermain bersama Teater Koma dengan judul Republik Togok. Baiklah pemirsa, kita ikuti penuturan Cornelia tentang pementasannya itu.
Bermain teater bukanlah kesibukan baru bagi artis berambut panjang Cornelia Agatha. Sejak dirinya bergabung dengan teater tetas, sejumlah pementasan dan beragam karakter telah dibawakannya dengan hasil yang maksimal. Ia pun tidak main-main dengan seni teaternya ini. Terbukti, menjamurnya judul sinetron di layar kaca saat ini, nyaris nama pemeran Sarah di serial Sidul Anak Sekolahan tidak tercetak. Bahkan keseriusannya ini akan diuji lagi dengan tampil bersama nama besar sang sutradara handal Nano Riantiarno dan teater komanya. Hadirnya nama Cornelia di jajaran pemain lakon Republik Togok yang akan dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta 27 Juli mendatang ini agak berbeda dengan peran-peran sebelumnya. Dalam lakon ini, ia memerankan tokoh bernama Parwita, sebuah karakter yang sama sekali tidak terbentuk di sejarah pewayangan. Pertama sih nyari referensi dulu Parwita tuh di tokoh perwayangan tuh seperti apa, ternyata nggak ada gitu. Itu memang tokoh itu memang baru diciptakan gitu loh. Dalam cerita ini, jadi di sejarah perwayangan nggak ada gitu. Nah, justru dibebasin sama Mas Nano untuk mengeksplor tokoh Parwita seperti apa semau saya gitu. Tapi tentunya masih di bawah arahan dia ya gitu. Jadi ya ini kalau lain kan mungkin Petruk, Gareng, tokoh-tokoh yang lain dia sudah terbentuk ya gitu. Kalau yang ini Parwita memang sesuatu yang baru gitu kan. Masuknya ia di teater top ini semata-mata bukan karena dirinya sudah sering mondar-mandir di dunia teater. Ia rela melepas semua atribut keartisannya demi sebuah proses yang panjang. Kekagumannya pada aksi teater Komala yang akhirnya membulatkan tekad Cornelia untuk menjalani latihan yang keras sampai akhirnya ia bisa diterima menjadi anak didik Nano Riantiarno. Ketemu Mas Nano, ya oke, tapi memang semuanya harus yang ikut di sini harus lewat tahap audisi dulu. Dia sempat ngomong, ya saya nggak perlu ceritain, tapi ada satu kata yang menantang saya untuk menunjukkan sama dia bahwa saya di sini serius, intinya itu. Entah mengapa, grup yang tiap aksinya selalu sukses mengusung tema-tema sosial ini tidak dapat melumerkan hati seorang Cornelia untuk melebarkan sayapnya sebagai seorang pemain teater. Padahal, ia tidak pernah absen nonton setiap kali Teater Koma mengadakan pentas. Sampai saat ini saya belum ada keinginan untuk gabung secara tetap. Ya, saya ini dari teater mana gitu belum. Saya masih di teater, saya masih mencari ya. Jadi nggak mau juga terkungkung di satu pola. Air tenang menghanyutkan, tapi siapa yang tahu? Kesendirian bukan melulu kehampaan apalagi keputusasaan. Banyak hal baru yang dapat dikerjakan asalkan dibarengi dengan tekad kalau roda kehidupan harus tetap diputar. Setidaknya itu yang membuat penyanyi Connie Constantia masih tetap sendiri mengarungi samudra hidup yang keras sejak suaminya terlebih dulu dipanggil Sang Halik. Keadaan itu sama sekali tidak membuat dirinya lelah. Baginya pasangan hidup belum tentu membuatnya bahagia. Waktu-waktu tertentu ada juga mikirin enak juga ya kalau ada yang sayang-sayang kan gitu. Bagi saya itu hanya pelengkap aja lah gitu. Lebih saya bahagia, saya lebih bahagia kalau yang dengan pekerjaan-pekerjaan saya, yang apa yang saya lakukan yang berguna bagi orang lain, itu yang lebih membuat saya bahagia aja gitu. Penyanyi asal Manado ini tidak menampik kalau menjalani hidup seorang diri tanpa pendamping sangatlah berat. Bermacam godaan kerap mendera. Bahkan sandangan jandalah yang menurutnya seringkali disalahartikan bagi sebagian orang. Goda-godaan itu pasti banyak lah, apalagi ada orang yang segala macam SMS dan sebagainya, pikirnya janda tuh udah gampang atau udah kebelet mau nikah kali dan sebagainya gitu. Banyak aja, cuman ya saya nggak tanggapi gitu. Sebagai bukti kalau ia mampu melewati jalan panjang yang penuh liku, akhirnya ia memilih bergerak di bidang sosial dengan mendirikan sebuah yayasan anak-anak bernama Adulam. Bersama teman dan saudaranya, ia akan berbagi kasih dan kebahagiaan dengan anak-anak yang membutuhkan uluran tangannya. Pilihannya ini tak lepas dari masa anak-anak yang dirasakan olehnya sangat berat saat itu. Pernah ada satu waktu yang membuat betul-betul nggak enak. Jadi mungkin dari situ juga saya terdorong untuk memberikan berbagi untuk anak-anak juga sesuatu. Apalagi anak-anak yang mereka pintar tapi mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama, orang tuanya sangat nggak mampu ya. Itu walaupun mereka bukan yatim, itu adalah mensupport anak-anak seperti itu gitu.
Buktinya, akhirnya Ivan pun memberanikan diri untuk membuka butiknya sendiri pada bulan April 2004. Tak hanya itu, ternyata selain di bidang fashion, Ivan juga mempunyai bakat lainnya di bidang seni peran serta pembawa acara.